Kabar terbaru dari konflik Rusia-Ukraina. Cuplikan video serangan sejumlah drone Rusia ke target kendaraan tempur Ukraina dirilis Kementerian Pertahanan Rusia melalui akun Telegram resmi mereka. Berbagai serangan drone tersebut mengincar sejumlah objek penting di garis depan pertempuran di sejumlah wilayah. Pertempuran darat antara Rusia dan Ukraina terjadi di wilayah Kharkiv, Belgorod, dan Kursk. Serangan juga terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev, oleh pasukan drone tempur Rusia. Berbagai serangan drone Rusia tersebut dikombinasikan dengan serangan artileri berat yang menyasar target militer Ukraina. Kombinasi drone dan artileri tersebut diklaim Rusia mampu meningkatkan pencapaian pemusnahan target militer milik Ukraina. Dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan kelompok pasukan server menyerang satu brigade tank, satu brigade mekanik, satu brigade penyerang, dua brigade penyerang udara, satu brigade marinir, dan satu brigade pertahanan teritorial Angkatan Bersenjata Ukraina. Target tersebut berada di dekat Gyogolevka, Gornal, Guyevo, dan Oleshanya. Serangan udara taktis dan angkatan darat serta serangan artileri menghantam personel dan perangkat keras Ukraina di sejumlah wilayah tersebut. Wilayah itu diantaranya Gogolevka, Gornyal, Guyevo, Oleshanya, dan Sumy. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralkan formasi militer Ukraina di wilayah Kursk. Pada siang hari 24 Maret 2025, kerugian militer Ukraina mencapai lebih dari 190 personel tentara, 3 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, 6 kendaraan bermotor, 3 senjata artileri, 3 mortir, 1 stasiun peperangan elektronik, dan 3 pos komando drone tempur. Sementara itu pada hari yang sama, sekitar pukul 2 pagi, militer Ukraina menyerang stasiun pemompaan minyak Kropotskitskaya milik konsorsium pipa Kaspia di wilayah Krasnodar dengan menggunakan drone tempur. Sistem Angkatan Darat Rusia juga mencegat pesawat nirAwa serang dalam jarak 7 km dari fasilitas energi itu. Puing-puing pesawat nirAwa tersebut jatuh di dekat stasiun kereta api Kavkazskaya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir formasi militer Ukraina di wilayah Kursk. Kelompok pasukan server menyerang satu brigade tank, satu brigade mekanik, satu brigade penyerang, dan sejumlah pasukan bersenjata Ukraina di dekat Gyogolevka, Gornal, Guyevo, dan Oleshanya. Satu serangan balik Ukraina juga terjadi di wilayah itu dan berhasil ditangkis oleh militer Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharkova, dalam pernyataan di Russia Today mengklaim Rusia telah berhasil melawan serangan kilat ideologis oleh Barat yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat. Berpidato di hadapan para mahasiswa di Universitas Ekonomi Rusia, Plekhanov, pada hari Senin 24 Maret lalu, Zakharkova menuduh negara-negara Barat mencoba mengisolasi dan mengacaukan negara itu menyusul meningkatnya konflik Ukraina. Menurut pejabat tersebut, Barat memperkirakan akan terjadi perpecahan dalam masyarakat Rusia dan konflik antar generasi, terutama sebagai akibat dari tekanan ekonomi yang dialami oleh Rusia. Serangan kilat ideologis itu 100% direncanakan. Mereka bertaruh pada kekalahan Rusia, tetapi kami telah bertahan menghadapi semua tantangan, kata Zakharkova. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan banyak sanksi terhadap Rusia sejak eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022 dalam upaya mengisolasi negara itu. Langkah-langkah tersebut mencakup larangan pengiriman minyak Rusia melalui laut, pemotongan akses ke sistem keuangan Barat, pembekuan cadangan devisa, dan banyak pembatasan lainnya. Berbicara pada pertemuan Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia di Moskow minggu lalu, Presiden Vladimir Putin menuduh Barat menggunakan konflik Ukraina sebagai dalih untuk menyingkirkan Rusia sebagai pesaing ekonomi. Ia menunjukkan bahwa total 28.000 lebih sanksi telah dijatuhkan terhadap perusahaan dan individu Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah ini lebih banyak dari jumlah total pembatasan yang dijatuhkan pada semua negara lain jika digabungkan. Yang menambahkan bahwa ekonomi nasional telah menjadi lebih tangguh dan terus tumbuh meskipun ada tekanan. Sejauh ini konflik Rusia dan Ukraina baru mencapai kesepakatan gencatan senjata terbatas terhadap aset energi Ukraina.
Menariknya, kesepakatan gencatan senjata ini terjadi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejak dimulainya konflik di Kursk, Ukraina, Rusia mengklaim telah berhasil melumpuhkan unit musuh yang terdiri dari 69.700 pasukan, 400 unit tank, ribuan kendaraan tempur lapis baja, 500 lebih senjata artileri berat, dan sejumlah unit stasiun komando militer. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui saluran Telegram miliknya mengumumkan operasi penyelamatan di wilayah Sumy. Ada banyak yang terluka di lokasi ini. Hingga saat ini laporan mengonfirmasi hampir 90 orang terluka, termasuk 17 orang diantaranya anak-anak. Di pusat pertempuran terdapat sebuah sekolah dan bangunan tempat tinggal. Untungnya anak-anak sekolah tersebut berada di tempat penampungan. Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu masyarakat dan kepada semua orang yang menyelamatkan nyawa warga Ukraina. Setiap hari seperti ini, setiap malam di bawah rudal dan pesawat nirawak Rusia. Setiap hari perang ini membawa kerugian, rasa sakit, dan kehancuran yang tidak pernah diinginkan Ukraina. Perang ini dibawa dari Rusia dan Rusialah yang harusnya menangkal perang ini. Merekalah yang harus dipaksa untuk berdamai. Merekalah yang harus ditekan untuk memastikan keamanan, sebut Zelensky. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua orang yang membantu selama konflik berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.